Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak kelas 11 dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, pada video ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Di video sebelumnya kita membahas tentang sejarah lahirnya Turki Utsmani. Video kali ini kita akan menelusuri peradaban Turki Utsmani dimulai dengan strategi dan juga kebijakan pemerintahan dari Daulat Turki Utsmani. Lambang Kesultanan Turki Utsmani kita bisa lihat di sini. Ini dengan bendera berlambangkan bulan sabit dan juga ada pedang. Mungkin kalian sudah sering melihat lambang ini. Selanjutnya, mulai dari yang pertama adalah Sultan Utsman I sebagai pendiri negara. Disebut juga dengan Utsman Ghazi. Nanti kenapa? Karena dia mendirikan tentara Al-Ghazi. Itu dari golongan Ikhwan, persaudaraan Tarekat Bakhtashi. Kemudian Utsman I ini berhasil membebaskan Bursa sebagai nanti menjadi ibu kota baru di tepi laut Marmara. Kemudian dilanjutkan oleh sang anaknya penerusnya adalah Orhan I. Dia memindahkan ibu kota dari Quraisy, ibu kota pertama kali Turki Utsmani yang didirikan oleh Utsman, dari Quraisy atau Ikshishar ke daerah Bursa, ke wilayah barat sedikit. Kemudian memperluas wilayah sampai Turkmen, Nisea, kemudian Nikomedia dan juga Skutari. Ini perluasan wilayah bahkan sampai wilayah di daratan Eropa sekarang. Kemudian membentuk suatu jabatan khusus bernama Sadrul Azam. Sadrul Azam ini adalah setingkat Perdana Menteri yang ditunjuk adalah saudaranya sendiri, adiknya bernama Alauddin. Kemudian Orhan, dia juga mendirikan tentara khusus bernama Tentara Jenisari, yang kita kenal, tentara inti, Jenisari atau Inkishariyah. Itu nama tentaranya. Tentara ini dengan bendera merah, dengan bulan sabit dan pedang Zulfikar, atau pedang di tengahnya pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar ini adalah pedang milik Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya dilanjutkan oleh, nah ini kita lihat peta perluasan, nanti bisa kalian perhatikan perluasan wilayah Turki Utsmani menurut menurut sultan masing-masing. Dari Sultan Utsman Ghazi di sini di wilayah Eskişehir didirikan di sini asal mulanya, atau Quraisy, kemudian nanti masuk ke wilayah menaklukkan Bursa di sini. Nah, pada zamannya Orhan, Bursa jadi pusat pemerintahannya atau ibu kota. Kemudian Orhan menguasai wilayah sini, nanti dilanjutkan juga dengan anaknya Murad, wilayah yang berwarna oranye sini, dan kita bisa lihat satu persatu. Lanjut saja. Oke, Sultan Murad I ini adalah putra kedua dari Orhan, karena sang kakak Sulaiman ini sudah wafat duluan, maka diangkatlah Murad sebagai penerus dari Orhan. Nah, Sultan Murad I ini memperluas wilayah ke wilayah Asia kecil dan Eropa. Dan Eropa ini sangat cepat sekali, sangat pesat dalam perluasan wilayah. Yang mana Eropa dulu kan banyak kerajaan yang kecil. Kemudian berhasil menaklukkan wilayah Edirne atau Adrianople. Nah, wilayah Edirne ini adalah wilayah, kita lihat di peta sebelumnya ya. Nah, Edirne itu di sini. Ini Istanbul di sini, Edirne di baratnya Istanbul. Jadi Edirne lebih ke wilayah dalam, lebih ke dalam ke daratan Eropa. Kalau Istanbul kan perbatasan langsung, tapi Edirne di sini. Oke. Nah, kembali lagi. Menaklukkan Adrianople atau Edirne namanya, nanti menjadikan ibu kota baru. Yang sebelumnya bernama Quraisy pindah ke Bursa pada zaman Orhan. Nah, pada zaman Murad dipindahkan ke Edirne. Kemudian membentuk pasukan kavaleri, pasukan dalam tentaranya adalah pasukan berkuda. Kemudian penaklukannya sampai ke wilayah Macedonia, Sofia, utara Yunani. Kemudian karena sangat cepatnya penaklukan yang dilakukan oleh Sultan Murad I ini membuat cemas raja-raja Balkan. Maka raja-raja Balkan ini meminta restu kepada Paus Urbanus V untuk menyerang pasukan Orhan di Edirne. Maka Sultan Murad I ini menerima serangan dengan raja-raja Balkan. Ada Raja Kurok V dari Serbia dan Raja Bosnia menyerang wilayah Edirne, pusat pemerintahan Orhan. Dan ternyata berhasil dikalahkan. Maka menanglah Sultan Murad dalam menaklukkan serangan dari Raja Kurok V dan Raja Bosnia. Kemudian mulai merayap, serangan Sultan Murad ini mulai merayap ke wilayah Eropa, menyerang, kemudian nanti berhasil menguasai wilayah Bulgaria, Serbia, Sisman dan Lozan, dan berhasil menguasai daerah-daerah tersebut. Jadi sudah masuk ke wilayah Eropa yang lebih dalam lagi. Tapi Sultan Murad ini yang hebat dalam menaklukkan, karena dia seorang orang yang suka dalam berjihad dalam peperangan ini.
ternyata berhasil dibunuh saat inspeksi tentaranya oleh tentara Serbia. Ada tentara Serbia yang menyusup, kemudian menikam Raja Sultan Bor I dengan pisau beracun. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Bayazid. Bayazid sang anak. Bayazid ini berhasil menguasai wilayah Balkan, negara Balkan, Serbia dan lain sebagainya, dan juga Anatolia atau wilayah sekecil dalam waktu setahun. Kan pusat pemerintahan sudah dihadirin. Nah, Anatolia ini kembali berhasil dikuasai dalam setahun. Karena kecepatan dan kehebatan Bayazid dalam menguasai kembali Balkan dan Anatolia dalam hanya setahun, maka diberi gelar Yeldrum, artinya kilat, secepat kilat. Dan ini juga membuat cemas oleh Paus Monavicius ini merasa cemas dengan kehebatan Bayazid sehingga nanti menyerang, dan inilah salah satu penyebab terjadinya perang salib, yaitu adalah serangan Paus Monavicius kepada Kesultanan Turki di bawah pimpinan Bayazid. Nah, Sultan Bayazid pun sudah berkehendak untuk mengambil atau merebut Konstantinopel, tetapi batal. Kenapa batal? Karena adanya konflik dengan Timur Leng dari Kekaisaran Mongol. Nah, Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng ini berhasil mengalahkan Sultan Bayazid Turki Utsmani, Sultan keempat. Nah, ada beberapa faktor. Pertama adalah karena orang pemimpin di wilayah Irak di Baghdad dan wilayahnya ini kan takluk oleh serangan Timur Leng. Bahkan Baghdad yang kita ketahui Abbasiyah hancur 40 hari, asapnya tidak habis. Nah, pemimpin di wilayah Irak ini minta pertolongan kepada Bayazid. Kenapa? Karena Turki Utsmani ketika itu masih eksis. Kemudian kerajaan-kerajaan Kristen ini berhasil memprovokasi Timur Leng untuk menyerang dan mengalahkan Bayazid. Kenapa? Karena memang ketahui kerajaan Kristen yang di Eropa ini sudah merasa khawatir dengan kekuatan Bayazid dan Turki Utsmani, sehingga takutnya mereka dikalahkan, dikuasai sampai wilayah Eropa, bahkan sampai lebih luas lagi. Kemudian ada kesalahpahaman karena timbulnya provokasi antara Timur Leng dengan Bayazid dengan isu menghina dan saling membakar surat. Nah, kemudian keduanya ini memiliki kesamaan, yaitu adalah berusaha memeluas wilayah kekuasaan. Kalau Bayazid sudah masuk wilayah Eropa, kalau Timur Leng ini sudah dari wilayah Mongol sana sampai ke wilayah Asia seluruhnya, bahkan hampir masuk ke wilayah Eropa juga. Tapi ternyata Timur Leng berhasil melawan Bayazid. Kekalahan Bayazid dari Timur Leng pasti menimbulkan duka mendalam bagi Turki Utsmani. Tapi setelah itu nanti dilanjutkan di fase selanjutnya, yaitu adalah kemajuan Islam yang dipimpin oleh generasi kedua, yang ini kita akan bahas di video selanjutnya. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Selanjutnya apabila ada pertanyaan yang sudah kita bahas di video sebelum video ini, silakan ditanyakan di kolom komentar ataupun di layar WA. Itu saja. Kita akhiri video ini dengan bersama bacaan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.